Film ini dikenal sebagai salah satu film yang memiliki ending paling dark sepanjang masa. Wajar jika di situs IMDb memperoleh rating sebanyak 8,6, sebuah nilai yang cukup fantastis. Film legendaris keluaran tahun 1995 ini disutradarai oleh David Fincher dan dibintangi oleh para aktor dan aktris terkenal seperti Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey, dan Gwyneth Paltrow. Halo semuanya, Reza di sini dan ini adalah alur cerita film Seven. Film ini menceritakan tentang petualangan dua orang detektif dalam mengungkap kasus pembunuhan berantai. William Somerset adalah detektif veteran yang sebenarnya berencana untuk pensiun dalam waktu dekat. Namun, di luar perkiraan, terjadi kasus pembunuhan yang sangat tidak wajar. Dalam mengungkap kasusnya, ia ditemani oleh seorang detektif muda yang terkenal temperamen dan cepat emosi bernama David Mills. Pada awalnya, mereka berdua menyelidiki kasus pembunuhan yang menimpa seorang pria obesitas yang tewas dalam kondisi wajahnya terbenam dalam piring yang penuh makanan. David menyimpulkan bahwa pria ini tewas terkena serangan jantung. Namun William mengatakan bahwa serangan jantung apanya jika kaki dan tangan korban dalam keadaan terikat. William juga menemukan adanya lebam bundar di kepala bagian belakang pria ini. Di sisi lain, David melihat ada puluhan kaleng makanan yang sudah terbuka dan terdapat ember yang dipenuhi muntahan korban di bawah meja. Kemudian keduanya menemui dokter yang melakukan otopsi terhadap si pria. Sang dokter memastikan bahwa ia sudah lama tewas dan bukan karena diracuni. Dokter juga menjelaskan bahwa terdapat garis pembengkakan di sepanjang usus korban, sisi dalam perutnya robek, mengalami pendarahan dalam, hematoma di anus, dan otot perut yang memanjang. Kemungkinan besar ia tewas karena terlalu banyak makan. William juga menanyakan tentang bekas luka di belakang kepala korban. Dokter berkata, luka itu mirip dengan ujung senjata api yang ditekan terlalu keras. Kemudian keduanya kembali ke kantor, dan William menjelaskan ke kapten polisi bahwa pembunuh meletakkan ember di bawah korban dengan pistol ditodongkan ke kepala, memaksanya makan terus-menerus selama 12 jam. Kemudian pembunuh menendang perutnya hingga meletus. William berasumsi karena tidak adanya motif, kasus ini adalah awal dari pembunuhan berantai. Dan ia meminta resign dari kasus ini karena hanya akan berlarut-larut. Namun, kapten polisi saat itu menduga bahwa ini hanyalah kasus penganiayaan biasa dan memerintahkan William untuk menangani kasus pria obesitas ini sampai selesai. Keesokan paginya, David mendatangi TKP lain yang korbannya adalah seorang pengacara sukses kaya raya. Ia menemukan tulisan greed di ruang kerja mewah milik korban. Sedangkan William mendapat sebuah kiriman dari dokter coroner, yaitu serpihan kayu yang ditemukan di dalam usus pria gemuk tadi. Dan tanpa membuang waktu, ia kembali ke TKP pria obesitas dan mencari lokasi asal serpihan kayu itu, yang ternyata adalah serpihan lantai kayu di bawah kulkas. Ia kemudian membalik kulkas itu dan menemukan adanya tulisan gluttony yang ditulis dengan lemak tubuh, dan selembar kertas yang bertuliskan puisi, perjalanan jauh dan keras dari neraka menuju terang. Milton Paradise Lost. Kemudian ia kembali menemui kapten dan David, lalu menjelaskan bahwa sekarang ia yakin jika pembunuhan pria obesitas dan sang pengacara hanyalah awal dari pembunuhan berantai. Ia berkata bahwa tulisan gluttony dan greed adalah 2 dari 7 dosa manusia yang paling mematikan, yang berarti masih ada 5 dosa lainnya, yaitu sloth, lust, pride, envy, dan wrath. William menduga bahwa pelaku akan membunuh 5 orang lagi ke depannya. Setelah acara makan malam yang hangat bersama David dan istrinya Tracy, William melihat foto hasil olah TKP pembunuhan sang pengacara. Ia melihat adanya sebuah alat timbangan yang terdapat potongan daging korban di atasnya. David kemudian menunjukkan foto kertas yang ditulis oleh pelaku. 0,5 kilo daging, tak lebih, tak kurang. Tanpa tulang rawan, tanpa tulang, tapi hanya daging. Tugas ini sudah selesai, dan dia sudah bebas. Tulisan di kertas itu adalah potongan cerita karangan William Shakespeare, Merchant of Venice. William mempunyai teori bahwa sambil ditodongkan pistol, si pembunuh memberi pilihan kepada si pengacara untuk memutuskan bagian tubuh mana yang akan dipotong, sebagai syarat agar si pembunuh melepaskannya. Sisi perut kiri terpilih, namun pada akhirnya sang pengacara tetap tewas karena kehabisan darah. Kemudian di malam yang sama, mereka berdua mengunjungi istri sang pengacara. David kemudian memberi kumpulan foto hasil olah TKP kepadanya. Istri sang pengacara itu melihat sebuah foto di ruang kerja suaminya dan berkata bahwa lukisan itu tidak seharusnya terbalik seperti ini. Tanpa membuang waktu, David dan William kembali ke TKP dan membongkar lukisan itu.
tapi tak menemukan apapun. Tak mau menyerah, William kemudian berusaha mencari sidik jari yang ada di tembok dan akhirnya ia berhasil menemukannya. Sidik jari yang ditemukan berbentuk help me itu ternyata bukan milik korban. David dan William membawa hasil temuannya untuk dites, berharap bisa menemukan siapa pemilik aslinya. Keesokan harinya diketahui bahwa pemilik sidik jari itu adalah seorang pria yang bernama Victor. Ia adalah seorang buronan polisi yang pernah dipenjara karena mengedarkan narkoba, perampokan bersenjata, kekerasan, dan percobaan pemerkosaan anak di bawah umur. Namun pengacaranya berhasil mengurangi masa hukumannya dan dibebaskan. Pengacara tersebut tak lain adalah Eli Colt yang tewas di kasus sebelumnya. Kapten polisi akhirnya memutuskan untuk menyerbu apartemen Victor dengan mengerahkan tim SWAT. William, David, dan tim SWAT dengan mudah menerobos apartemen 306 milik Victor. Salah satu anggota tim SWAT menemukan Victor yang sedang tertidur. Ia menyuruhnya untuk bangun, tapi Victor tidak merespons. Kemudian ia membuka paksa selimutnya dan tiba-tiba, betapa terkejutnya mereka melihat Victor dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Kaki dan tangannya terikat di ranjang, serta telapak tangan kiri sampai pergelangannya hilang. Di sekitar ranjang juga ditemukan ratusan alat suntik yang berisi narkoba. Tubuh Victor saat itu mirip seperti zombie, hanya tersisa kulit dan tulang. William kemudian melihat tulisan sloth yang terpampang jelas di dinding atas ranjang. Sedangkan David menemukan sebuah kotak yang berisi kumpulan foto Victor. Di bawah setiap foto terdapat tanggal pengambilan foto itu. William berpikir, sepertinya Victor disiksa selama 1 tahun di ranjang ini, dan pelakunya memotret dari hari ke hari sebagai dokumentasi. Seorang petugas kemudian mendekat lalu memeriksa kondisi badan Victor, dan tiba-tiba seisi ruangan dibuat ketakutan karena Victor masih bernafas dan segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, David sangat emosi lalu berkata kepada William bahwa ia sudah muak karena telah dipermainkan oleh pelaku. Tapi di saat mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba ada seorang wartawan yang masuk ke TKP lalu mengambil foto mereka berdua tanpa izin. David yang sedang emosi kemudian menghajar wartawan itu dan mengusirnya keluar. Tak lama kemudian, David dan William menemui dokter yang menangani Victor. Sang dokter berkata bahwa ia menemukan kadar narkoba yang sangat tinggi di dalam tubuh Victor dan lidahnya sudah terpotong. Lalu memprediksi mungkin Victor tak akan bertahan lama lagi. Lagi-lagi mereka dihadapkan dengan jalan buntu. Keesokan paginya, Tracy, istrinya David, bertemu dengan William untuk meminta saran William tentang keadaannya, bahwa saat ini ia sedang mengandung anak David. William kemudian menyarankan agar jangan memberitahu David terlebih dahulu soal kehamilannya, karena bisa jadi David akan semakin stres dan merasa terbebani karena kasus berat yang sedang mereka tangani. Kembali ke markas polisi, William sekarang yakin bahwa pelaku yang asli bukanlah orang sembarangan, melainkan orang yang sangat terpelajar. Hal ini dilihat dari puisi dan potongan kalimat yang sengaja ditinggalkan pelaku di TKP. William berpikir ada kemungkinan bahwa pelaku gemar membaca buku klasik. Ia kemudian mempunyai ide dan mengajak David untuk pergi bersamanya. Mereka berdua menemui kawan William yang bekerja di FBI dan ia memberi sebuah kertas yang berisi daftar judul buku kepada pria tersebut. David bingung dengan apa yang dilakukan William, kemudian ia bertanya, "Kenapa kamu memberi pria itu daftar judul buku?" William menjelaskan bahwa selama ini FBI selalu memonitor seluruh perpustakaan di Amerika. Jika ada seseorang yang membaca buku tentang cara membuat bom, nuklir, dan senjata mematikan lainnya, atau buku yang bertemakan pembunuhan, maka orang tersebut akan ditandai dan diawasi secara ketat oleh FBI. Jadi, William berusaha mencari tahu siapakah orang yang pernah membaca buku tentang 7 dosa mematikan di perpustakaan. Setelah mendapatkan daftar nama orang yang dicurigai, William memutuskan untuk menemui seorang pria yang bernama Jonathan Doe. Ketika David mengetuk apartemen John Doe, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang menembaki mereka berdua dari lorong apartemen itu. Keduanya lalu mengejar pria tersebut di tengah guyuran hujan yang sangat deras, sampai ke jalan raya dan akhirnya masuk ke sebuah gang. Ketika David menelusuri gang tersebut, tiba-tiba si pria menghantam kepala David hingga ia jatuh tersungkur. Di momen ini, si pria mempunyai kesempatan untuk membunuh David. Namun, si pria malah pergi meninggalkannya begitu saja. David dan William kemudian menerobos masuk ke dalam apartemen John Doe. William menemukan beberapa kotak yang berisi objek dari kasus pembunuhan yang sebelumnya. Kotak pertama berisi kaleng makanan dengan merek yang sama pada kasus pria obesitas. Kotak kedua berisi kliping surat kabar yang memberitakan bahwa sang pengacara membela seorang kriminal kejam dan berhasil membebaskannya.
Kotak ketiga adalah toples yang berisi potongan tangan kiri Victor, yang akhirnya menjelaskan kenapa sidik jari Victor bisa berada di TKP pembunuhan sang pengacara. Dan kotak yang terakhir berisi sebuah foto wanita yang disertai nota pembelian di sebuah toko baju. Di ruangan lain, David menemukan sebuah ruangan khusus yang digunakan John Doe untuk mencetak koleksi foto-fotonya. Kemudian dia terkejut setelah melihat isi bak kamar mandi di ruangan itu. Ternyata wartawan yang pernah diusir di apartemen Victor adalah John Doe itu sendiri. Di sebuah ruangan, terdengar dering telepon yang diangkat oleh David. John Doe mengungkapkan kekagumannya kepada kedua detektif ini karena berhasil melacak lokasi apartemennya. David dan William kemudian pergi menuju toko baju yang notanya ditemukan di kotak yang keempat. Pemilik toko mengatakan bahwa ada seorang pria yang meminta untuk dibuatkan aksesoris seksual yang desainnya sangat aneh. Kemudian ia memberi William foto alat yang dimaksudnya. Terlihat di dalam foto itu ada sebuah pisau yang terpasang di bagian area kemaluan. Tak lama kemudian, William mendapatkan kabar bahwa polisi menemukan seorang wanita yang tewas mengenaskan di atas ranjang di sebuah lokasi prostitusi. Ia menemukan tulisan las yang terukir di pintu masuk kamar itu. Ternyata wanita yang tewas itu adalah wanita yang sama dalam foto kotak keempat. Di dalam kamar itu ada seorang pria yang terlihat sangat syok. Dalam keadaan gemetaran, ia bercerita bahwa ada pria asing yang menodongkan pistol ke kepalanya dan memaksanya untuk memakai aksesoris aneh tersebut, kemudian menyuruhnya memperkosa korban dengan brutal hingga tewas. David dan William terlihat begitu frustasi menangani kasus ini. Keesokan paginya, pihak kepolisian menerima telepon dari John Doe yang mengatakan bahwa ia telah melakukannya lagi. Dan kali ini adalah seorang model cantik yang ditemukan tewas mengenaskan di atas ranjang. Terdapat tulisan Pride di dinding kamar tersebut. William berasumsi bahwa setelah wajah korban diiris dan hidungnya dipotong, John Doe memberi pilihan ke si model untuk tetap hidup dengan wajah yang sudah rusak atau mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum sebuah pil. Dan pil terpilih. William dan David kemudian kembali menuju ke markas polisi. Akan tetapi, mereka berdua diikuti oleh seorang pria misterius yang kemudian berteriak memanggil mereka. Ternyata pria itu adalah John Doe, tersangka pembunuhan yang selama ini mereka cari-cari. John menyerahkan diri dalam kondisi tangan dan pakaian bersimbah darah yang masih segar. Ternyata ia telah mengiris permukaan kulit jarinya sendiri. Itulah mengapa David dan William tidak bisa menemukan sidik jari sedikit pun di TKP kejadian. Saat sesi interogasi berlangsung, William merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa John Doe menyerahkan diri sekarang? Bukankah seharusnya masih ada dua orang korban lagi untuk melengkapi mahakaryanya, yaitu Envy dan Wrath? David setuju dengan William tentang ini. Ternyata insting keduanya benar. John masih menyembunyikan dua korban lainnya di suatu tempat. Ia bersedia menunjukkan lokasinya, tapi dengan satu syarat, yaitu David dan William lah yang harus mengantarnya ke lokasi tersebut. Di dalam perjalanan, David bertanya kepada John, siapakah dua korban terakhirnya? John Doe hanya tersenyum lalu berkata, "Aku sudah tak sabar menunjukkan siapa korbannya kepadamu. Bersabarlah, ini pasti akan menyenangkan. Kamu belum melihat keseluruhan tindakanku." Saat semuanya selesai, orang-orang tidak akan sepenuhnya mampu memahaminya, namun juga tidak bisa menyangkalnya. Kemudian John bercerita, "Dari sudut pandangku, aku melakukan pembunuhan itu untuk menghukum dan memberi peringatan kepada manusia-manusia berdosa di muka bumi ini. Kelima korban yang telah kubunuh adalah manusia-manusia yang sangat berdosa. Korban pertama, pria obesitas menjijikkan yang makan secara rakus, berdiri saja susah, badan gemuknya membuat tidak nyaman untuk dipandang mata. Korban kedua, pengacara serakah yang mencari uang dengan membela dan membebaskan para kriminal kejam berkeliaran yang seharusnya membusuk di penjara. Korban ketiga, pengedar narkoba dan pemerkosa, sampah masyarakat. Kalian seharusnya berterima kasih padaku." Korban keempat, pelacur yang menyebarkan banyak penyakit kelamin. Dan korban kelima, wanita yang lebih mementingkan kecantikan luar ketimbang inner beauty. Kita menyaksikan dosa-dosa ini di sekeliling kita dan memakluminya karena sudah terbiasa. Well, kedepannya tidak akan lagi. Perbuatanku akan direnungkan, dipelajari, dan diteladani selamanya. Ia kemudian menyuruh William untuk menghentikan mobilnya di sebuah lokasi. Tapi, tak lama kemudian ada sebuah mobil mencurigakan yang mendekat ke arah mereka. William kemudian menghentikan mobil itu, lalu menyuruh supirnya keluar. Pria yang mengendarai mobil tersebut ternyata hanya seorang kurir yang dibayar John untuk mengirimkan sebuah paket tepat pada pukul 7.
Paket itu ditujukan kepada detektif David Mills. William kemudian membuka kotak paket itu perlahan-lahan. Ia melihat ada sedikit noda darah segar di situ. William sangat syok, tubuhnya menjadi kaku dan kehabisan kata-kata. Kemudian dia melihat ke arah David dan berteriak agar David memberi pistolnya kepada William. Namun, David tak bisa mendengar ucapan William dengan jelas. John kemudian berkata, "Perasaan iri sepertinya dosa terbesarku. Aku iri karena kamu memiliki kehidupan yang normal dan istri yang sangat cantik. Dan tadi pagi, sebelum menyerahkan diri, aku mampir ke rumahmu dan mencoba bermain dengan istrimu, tapi tidak berjalan lancar. Jadi, kubawa kepala istrimu ke sini sebagai souvenir. Tracy sempat memohon ampun padaku karena ia sedang mengandung anakmu." Mendengar ucapan John, seketika itu juga emosi David meledak-ledak. Lalu ia menodongkan pistolnya ke arah John dan mengancam akan menembaknya. Melihat David yang tidak bisa mengontrol emosinya, John kemudian berkata, "Apakah kau ingin balas dendam? Silahkan, tunjukkan amarahmu." William memohon kepada David untuk tidak membunuh John, karena jika ia membunuhnya, maka misi John akan komplit dan dia akan menang. Tetapi David terus-terusan menangis dan tak bisa membendung emosinya lagi. Dia menatap wajah John untuk yang terakhir kalinya, lalu melepaskan 6 tembakan hingga ia tewas. David kemudian ditangkap untuk dibawa ke pengadilan. William sangat terpukul melihat nasib partnernya itu beserta istrinya. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa subscribe dan like videonya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar tentang keseluruhan cerita film ini. Saya Reza di sini, sampai jumpa di video berikutnya.